Dijelaskan bahwa sebab kehancuran manusia adalah pertama tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyukuri karunia Allah. Ini menjadikan sebab sehingga Bani Israel sampai kalau lihat bagaimana kisah di saat ada orang terbunuh itu waktu bertanya kepada nabinya agar disuruh nyembelih sapi saja banyak ngomong. Coba langsung pergi nyembelih sapi kan beres. Sapinya kayak apa, warnanya gimana, dan seterusnya, ribet, banyak tanya. Tidak biasa sama'an wa ta'atan. Saya patuh. Jadi ingat, yang menjadikan sebab kehancuran kita adalah kurang bersyukur. Secara teori memang betul, tampak jelas secara teori. Hakikatnya maknawi. Teori zahir itu begini, kalau kita tidak biasa bersyukur, itu akhirnya kita menjadi budak oleh hawa nafsu kita untuk terus memenuhi apa yang kita inginkan, dan dia belum sempat menikmatinya karena tidak bersyukur. Ibaratnya beli sepeda, dia belum sempat menikmati keindahan sepeda, sudah muncul tamak yang lain, sehingga sepeda yang sudah diusahakan dengan jerih payah dan sudah dibelinya tidak dinikmati karena dia sudah menginginkan sepeda motor. Di saat dia mulai beli sepeda motor, bukan dinikmati, bersyukur, tapi dia muncul tamak yang baru lagi untuk beli mobil. Sehingga sepeda motor bagi seseorang atau orang lain sebuah kenikmatan, bagi dia tidak nikmat. Terus begitu kisahnya, orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, dia di dalam ketersiksaan. Bahkan bisa dikatakan itu adalah hukuman sendiri. Dia mendapatkan karunia tidak bersyukur. Syukur itu menikmati. Alhamdulillah saya dapat ini. Alhamdulillah saya diberi oleh Allah itu. Jadi mensyukuri nikmat itu adalah kenikmatan yang hakiki. Kalau orang bisa menikmati karunia, itu kan disadarkan Allah akan karunia. Dan nikmat ya nikmat. Maka orang yang tidak mensyukuri nikmat adalah musibah dia. Sebab kehancuran. Maka ayo kita semuanya. Jangan seperti Bani Israel yang tidak bisa mensyukur nikmat. Mensyukuri nikmat apapun, ayo. Apa yang Allah berikan kepada kita. Belajar mensyukuri nikmat. Sehingga nanti pada akhirnya tidak ada orang yang tersiksa hidupnya, merasa terpuruk. Rasa terpuruk, gak ada. Karena dia pandai bersyukur. Sampai suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ditemukan satu orang yang secara badannya, lahirnya sudah gak karu-karuan. Dia punya penyakit lepra, tangannya sudah tidak ada semuanya, kakinya juga demikian. Sampai korek semuanya badannya. Tapi mulutnya bergerak. Di saat ada yang mendekatkan telinganya ke mulutnya, yang dibaca apa? Ia mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Lalu ditanya, dalam keadaan seperti ini, apa yang menjadikan engkau masih mengucapkan Alhamdulillah? Dia menjawab, dengan penuh syukur juga, dengan jawaban Alhamdulillah, semua badanku sudah rusak, akan tapi lesanku masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan masuk satu sifat mulia, qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga di situ muncul kebahagiaan. Sehingga bukan karena harta melimpah. Kita benar-benar bisa menemukan orang di kampung-kampung dengan kesederhanaannya yang mungkin kerja sehari untuk makan sehari, akan tapi tampak keceriaan dari wajahnya suami dan istri tersebut, candaria. Dan tidak pernah ada masalah, kegiatan apapun di masyarakat dia bisa ikut dan no problem. Padahal gaji sehari untuk makan sehari. Karena dia mensyukuri dan dia menikmati. Akan tapi sebaliknya ada orang yang punya harta melimpah, kekayaan yang banyak, cuman dia tidak pernah mensyukuri. Dahinya berkerut, usut mukanya, ribut terus dengan keluarga. Keinginannya tidak selesai-selesai, seolah-olah tidak pernah mendapatkan yang dicita-citakannya. Hidupnya gersang,
hidupnya penuh dengan kesusahan, padahal dia bukan kurang harta. Maka pandai-pandailah kita mensyukuri. Bahkan kalau sudah bicara kaum Bani Israel selalu ada, ingat kenikmatan dariku, ingat kenikmatan dariku, selalu diikuti begitu, karena ini satu sampel, satu percontohan gaya hidup yang tidak bersyukur akan menjadikan orang tersiksa. Inilah ghafar liman taba wa amana. Wa inilah ghafar, sungguh aku maha pengampun. Jika ada di antara kalian, ini kan Al-Quran turun untuk kita, biarpun kisahnya untuk menyebut kisah orang terdahulu, maka pesan-pesan untuk kita tetap ada. Ini model orang jarang mensyukuri. Termasuk tidak mensyukuri adalah menggunakan karunia Allah untuk yang diharamkan. Kalau sudah kita menggunakan karunia Allah untuk yang diharamkan, maka dia berhak mendapatkan murka Allah. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau ingkar nikmat, tidak mensyukur nikmat, 'adzabi syadid, hukumanku adalah sangat pedih. Mengingkari nikmat yaitu tadi menggunakan karunia Allah untuk sesuatu yang diharamkan. Kita perlu berpikir supaya ilmu tidak hanya berputar-putar di otak kita, di mulut kita yang kita ucapkan, sekedar kita dengar, akan tapi yuk kita rasakan makna syukur yang sesungguhnya. Mensyukuri karunia itu penting sekali. Sehingga dalam banyak kalau kita merenung sejenak saja menghadap rumah kita, apa yang ada di rumah kita, siapa yang ada di rumah kita, kita bisa menyadari setelah itu kalau itu semua adalah nikmat Allah, karunia Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau memang ternyata kita tergolong orang yang kurang bersyukur, kita harus sampai kepada kesadaran ini, kurang mensyukuri nikmat. Kurang syukur, akhirnya kurang mensyukuri nikmat itu bukan langsung nikmat kepada Allah, nikmat yang Allah berikan melalui orang di kiri kanan kita. Kurang mensyukuri orang tua, sementara diperintahkan anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku, kemudian kedua orang tua. Syukur kepada suami, syukur kepada istri, Masya Allah. Alangkah indahnya budaya syukur. Kalau saat ini suami menyadari betul bahwasanya amat berat mengandung, melahirkan anaknya, menyusui dan seterusnya, sepertinya tidak akan ada seorang suami yang membentak istrinya atau memukul istrinya, biarpun dalam keadaan istrinya itu mohon maaf layak dibentak, layak dipukul, karena dia ingat terlalu besar perjuangannya. Begitu juga seorang suami, seorang istri, suaminya adalah karunia Allah, halal yang Allah berikan kepadanya, nggak bisa dikira-kira dengan harta. Ibundanya, anggap saja sejelek-jeleknya adalah tetap ibundanya yang telah Allah berikan hananah, kelembutan hati dan kasih sayang di masa kecilnya, sehingga menyusuinya, merawatnya hingga gede. Biarpun rupanya saat anak itu gede tidak menemukan ibunya baik kepadanya, tapi kan dulu baik. Masih ada celah bagi kita untuk bisa bersyukur kepada orang tua. Dan seterusnya dan seterusnya. Karunia yang banyak. Jadi pandai-pandai mensyukuri nikmat, inilah kunci. Bersyukur adalah mengundang kenikmatan yang baru lagi. Nah, di saat kita sudah sampai pada kesadaran, sepertinya memang saya golongan orang yang kurang bersyukur. Maka ayo kembali kepada Allah, berusaha mensyukuri dan mohon ampun kepada Allah. Innal ghafarun liman tab. Sungguh aku adalah maha pengampun. Allah maha mengampuni kepada siapapun yang bertobat. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.